لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Oke, sekarang lagi jalan ke Terminal 3-nya dari Anara. Kita mau ngambil tiket dulu. Udah sampai di tempatnya Saudi Airlines. Ini masih nunggu antrian. Seperti yang tadi kita bilang, jadi kalau di Saudi Airlines ini sendiri si jamaahnya harus hadir, nggak bisa diambilin sama tour leader. Jadi ya kita harus kesini. Nah, alhamdulillah kita dapat 38A, 38B. Jadi sesuai requestnya Mama. Bisa di window. Nah, alhamdulillah juga bagasi aman. Tadi soalnya punya Pak Indra kelebihan. Tadi tuh ada salah satu jamaah yang kedapatan bawa atau naruh powerbank di bagasi. Nah, ini nih buat teman-teman juga ya, terutama untuk penerbangan internasional, mereka tuh cukup strict di SUTA. Kalau misal ya potensi ketemunya 98% lah kalau misalkan ada barang aneh-aneh ya. Jadi untuk menghemat waktu dan juga menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan kayak tadi, makanya benar-benar dicek banget gitu ya, kamu pakai flight apa, maksudnya maskapai apa, dan aturan terkait dengan bagasi maupun kabinnya diikutin. Jangan kelebihan, dan terutama jangan bawa barang-barang yang memang tidak boleh dibawa, karena itu akan ngehambat banget. Apalagi kalau kamu bareng grup gitu ya, bukan umroh mandiri, itu bisa ganggu jadwalnya orang gitu ya. Jadi sangat tidak disarankan kalau misalkan bawa sesuatu hal yang memang nggak sesuai sama peraturan maskapainya gitu. Ini udah selesai bagi-bagi semua tiket dan juga bagasi udah dicek semua, cabin udah dicek semua. Sekarang kita berangkat ke gate-nya. Kalau teman-teman mungkin yang belum pernah di terminal internasional ini, gate masuknya tuh ada di A sebelah sana gitu ya. Sedangkan tadi kita tuh di D. Jadi memang cukup luas dan memang bakal banyak jalannya gitu. Kalau teman-teman yang memang jarang jalan atau mungkin yang sepuh, lansia gitu ya, sangat disarankan untuk sebelum melakukan ibadah umroh itu pemanasan dulu lah gitu. Nah, ini udah lewatin imigrasi. Tadi ada kejadian lucu. Karena mesin imigrasinya itu kan untuk scan paspornya itu udah pakai yang auto gate itu kan. Nah, mostly itu banyak orang yang memang nggak familiar sama itu. Disuruh ngetap bingung juga kayak ngetap yang mananya gitu kan. Not being specific. Akhirnya kayak ada yang ngetap covernya lah, ada yang ngetap apanya lah gitu. Padahal kan yang di-tap itu keterangan yang kayak KTP-nya itu loh, yang ada fotonya. Bagian itunya sebenarnya yang di-scan sama device-nya itu. Cuma mostly orang nggak pada tahu. Hari udah nyampe, jalan mungkin sekitar berapa tadi? 10 menit? 10 menit lah ya, sekitar 10 menit. Udah nyampe di gate 1D, dan ya mungkin 500 meter, 700, nggak tahu nyampe sekilo atau nggak, tapi kayak enggak lah. Lagi mau ngasih antri boarding. Alhamdulillah kita udah melewati boarding yang cukup panjang karena tadi ada antrian priority-nya Paragon. Paragon tuh ada kali 40 orang kayak British semua. Tadi ya konco yang ada di Paragon nanya, ini memperhatikan semua? Ya bro, kita habis miliaran untuk bayar itu. Gila, salut buat Paragon. Masih ngantri. Udah di dalam guys. Emang crowded banget. Kita dapat 38. Ya, 38B. Ini udah duduk di 38B. Alhamdulillah. Gatik habis.
Ya begini lah ya. Model setnya berarti 343. Kita bakal dapat bantal sama dapat selimut. Kita dapat hotel. Yang berada di kelas tinggi. Apakah kami nanti membahas dalam berbagai bahasa? أهلا بكم على أجهزة الكمبيوتر المحمولة على وضع الطيران كما يمنع استخدام الأجهزة اللاسلكية المقصورة قبل استخدام أي أجهزة إلكترونية أخرى في حال سقوط جهازك الإلكتروني داخل المقعد يرجى عدم تحريك المقعد وإبلاغ أحد ملاحي Ini baru pakai bahasa Indo. The regulations pakai of the bahasa Inggris. Federal Authority of Civil Aviation require السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Itu barusan doa safar teman-teman. Jadi sebelum berangkat tadi diajak doa bareng. Flightnya kurang lebih 9,5 jam. Ini jam 7:30. Kita disemprot Baygon. Coba soalnya kayak cocok semua. Nanti lihat dulu ya, bisa buat cowok cewek atau enggak. Excuse me, is this for male only or no? Bisa semuanya. Walaupun namanya Saudi Airlines ya, tapi tidak semua pramugarinya berhijab. Ini sholat ya. Ini musolanya kayak gini nih. Lumayan bisa buat berenang. Satu-satunya tempat bisa sholat di pesawat. Kita juga dapat kayak vanity pack gitu. Isinya banyak mah. Sikat gigi, penutup telinga, penutup mata, sama kayak apa sih? Anu kecil ya? Apa sih? Kaos kaki. Ya. Ini kopinya. Kapulaga. Apa biasa? Ini kapulaga guys. Baunya sih ya kayak kapulaga rada aneh. Cuma pas diminum nggak ada rasanya, kayak tawar gitu. Dikasih kurma buat rasa-rasa. Coy. Leo bosku. Rendang. Oh my god, it's better. Ini kita 2 jam lagi mau nyampe di Yam Lam Lam, spellingnya if not mistaken. Dan tadi aku curi start coba ganti ke baju ihram duluan 3 jam sebelum landing. Anda bisa mengucapkan niat ihram Anda dan menaik talbiyah. Semoga Tuhan menerima semua amal ibadah Anda. Terima kasih. Oke, kita lagi approaching Mikot dan niat dulu sekarang. Labbaik ضيوفنا Allahumma الأعزاء يسعدنا الأعلن أننا على وشك الهبوط في مدينة جدة وأنا كمواطن سعودي فخور. Kita udah ngelewatin Mikot Yalam Lam, jadi sudah masuk ke fase ihram. Semua larangan ihram sudah berlaku sekarang. Nggak boleh pakai wangian, nggak boleh pakai pakaian yang berjahit buat cowok, dan seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah, ini udah nyampe. Sekarang kita lagi menuju ambil bagasi dulu.
Jadi udah lewat imigrasi, sekarang lagi nunggu bagasi, lagi diusut sama Tawif. Ini biasanya tuh jadi spot buat foto-foto wajib, sama kalau paling gampang buat meeting point sama jamaah-jamaah. Kita jalan dulu. Mungkin karena tadi di Saudi Airlines-nya itu kita AC-nya udah somehow ya kayak setengah perjalanan tuh berubah jadi rada kering banget. Itu pas keluar ke sini kayak nggak terlalu kaget sama profil udaranya. Karena seingatku waktu umroh yang pertama kaget banget tuh gue. Maksudnya kayak kering banget kan udaranya kan. Kering banget terus nusuk banget ke tenggorokan sampai bener-bener harus sangu obat tiap jalan. Gak bisa internetnya. Challenge pertama begitu mendarat untuk istri adalah tidak bisa mengaktifkan paket data roaming. Ya ini dia bus kita. Depan aja nggak? Ini sih. Ya udah, kamu sampai situ. Sudah sampai di bus. Bukan banget. Yuk kita doa yuk. Doa minum air zam-zam. Mudah-mudahan dengan air zam-zam ini ibadah kita diperlancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Badan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan diminum Bapak Ibu. Alhamdulillah ini udah nyampe hotel di Maishan Al Maqam. Ini tim ground handling lagi ngurusin koper-kopernya. Ada jamaah masuk dulu, nunggu di lobby. Ada kucing. Hei. Oke. Kita kedapatan kamar di 1134 atau 11. Masuk. Nanti diantar. Dapat jam-jam gratis. Ini sekarang jam 6 habis subuhan. Di sini subuhannya jam 6 BTW guys. Jadi habis subuhan kita sarapan bentar. Sebenarnya kenyang banget ya. Kenyang banget. Di pesawat makan 2 kali. Naik bus tadi makan lagi. Tidur sebentar sejam. Nyampe sini BTW jam 4 tadi guys. Tidur sejam lah. Setengah 6 bangun. Masih makan lagi sekarang. Ya sekarang kita baru keluar banget dari hotel, terus kita lagi jalan menuju Masjidil Haram. Mungkin jalannya itu sekitar 10 menitan lah, karena nggak terlalu jauh. Gandeng. Oh, ada petugas. Ada petugas terus pada kabur. Makan mana kamu kan makan?
kelihatan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan nggak? Di sini tuh yang kumpul macam-macam ras dari Asia, Eropa, Arab, Chinese juga banyak. Tuh, salah satunya lagi didorong itu Chinese. Ini yang pakai baju loreng-loreng tadi itu askar, kayak polisi apa ya bahasanya, polisi syar'i gitu. Jagain agar orang-orang itu ibadahnya benar. Terus kalau misalkan kelamaan disuruh cepat gitu, suruh gantian dan seterusnya. Nah, kita pause dulu guys karena ini lagi checkpoint terakhir sebelum masuk. Harapannya sih di dalam nanti nggak ada yang buang air atau batalin wudhu, jadi biar gampang gitu ya. Allahumma ini adzabaka yauma tab'atu ibadaka Allahumma rzuqni al-jannata bi ghairi hisab. Subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Ya, alhamdulillah udah selesai prosesnya untuk tawafnya, udah 7 kali, udah pada sholat juga. Sekarang lagi pada foto-foto itu di sana semuanya. Jadi ya setelah ini kita mungkin jalan sa'i. Gak bisa lama-lama ngambil videonya karena kalau pakai kamera yang pro, kalau memang lagi nggak boleh bisa diambil. Jadi kita stop dulu. Sa'i yang sekarang seperti ini guys. Jadi di lampu hijau nanti kita akan lari-lari kecil, terutama disunahkan untuk cowok. Kalau cewek harusnya enggak. Kelihatan ya, banyak yang lagi lari-lari kecil. Prosesnya udah selesai, terus sekarang lagi tahallul, potong rambut untuk completionnya. Mama nanti dipotongin sama papa ya? Nanti nanya dulu sama Ustadz gimana cara potongnya. Udah, ini mah pegang dulu. Bismillah, Allah. Ibunya ibu istri. Gimana? Jangan dikeluarin, tangan masuk ke dalam ini. Berapa kali Ustaz? Sedikit aja Pak. Hah? Sedikit aja. Pak Ustadz berapa kali ya? Potong 3 kali kan? Ya lembar sih, yang lain. Ma boleh dilepas dulu nggak ini? Rambutmu nggak bisa keluar. Taruh di. Rambutnya jangan dikasih toko. Iya. Emang nggak biar keluar. Sih. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Dah. Terima
Makasih. Selesai. Kalau yang tahun lalu langsung pelontos. Karena umrohnya cuma sekali mah.